Kau mungkin tak bisa bayangkan. Ban lama yang awalnya dibuang oleh kami telah diproses ulang. Itu bisa mengubah sampah menjadi harta karun dan menjualnya lagi. Dan ban yang diperbaharui persis sama dengan yang baru. Mari nikmati operasi kulit sapi ini bersama-sama. Pertama, ban tua yang dipilih dengan cermat ini dibersihkan dari dalam. Permukaan ban ini kemudian dibersihkan secara menyeluruh. Dan duduk di spidol. Ban yang sudah dibersihkan diangkut dengan forklift ke gudang. Tunggu langkah selanjutnya. Pekerja kemudian mengangkut ban ke meja kerja. Pemeriksaan yang cermat telah menentukan apakah ada kerusakan yang terlihat pada ban. Setelah memastikan bahwa tidak ada kerusakan besar, Anda dapat memasuki proses selanjutnya. Menghapus tapa lama ban bekas. Lumuri karet yang menyentuh tanah dan dinding samping. Dan perbaiki kebulatan ban. Kemudian lepaskan ban yang dipoles dan dikoreksi dan sisihkan untuk proses selanjutnya. Anda dapat melihat bahwa permukaan ban setelah melepas tapa sangat halus. Kemudian pekerja perlu memperbaiki dan memoles bagian permukaan ban yang rusak. Lepaskan karet yang rusak sampai kawat baja built-in terbuka. Untuk memastikan kualitas renovasi. Bagian dalam ban juga perlu dipoles dan diperbaiki. Setelah pengamplasan karet pada bagian yang rusak, area yang rusak harus diisi ulang dengan karet baru. Pengisian karet di sisi atas. Pekerjaan perbaikan selesai. Dan kemudian ada permukaan yang sama sekali baru. Pekerja mencampur karet alam dan bahan mentah ke dalam roll raksasa. Menggunakan bahan yang sama dengan ban baru. Bahan tercerahkan baru dibuat oleh pemrosesan roller besar. Letakkan nomor di atasnya dan rendam dalam ramuan seperti susu. Kemudian lakukan pengeringan penuh. Setelah kering, dapat dikirim ke langkah berikutnya melalui ban berjalan. Tumpuk secara proporsional dengan jumlah tertentu. Kemudian diangkut dengan forklift ke ruang material dengan rapi dan kemudian letakkan karet pada alat abrasif tapak. Karet akan dibuat menjadi pola tapak yang kita kenal. Masukkan alat abrasif yang ditempatkan ke dalam alat mesin. Ini suhu tinggi dan tekanan tinggi. Dan dapat dibuat menjadi tapak ban dengan garis yang berbeda. Pekerja menunggu tapak yang dibuat dikirim ke depan dengan ban berjalan. Gulung mereka secara bergantian. Dan disitulah tapaknya dalam bentuk normal. Kemudian letakkan tapak yang sudah dibuat di atas meja potong. Gunakan sabuk konveyor dan bahan pemotong untuk memotong kelebihan tepi tapak menjadi. Dan gulung tapaknya secara terbalik. Selama proses ini, bocah itu juga perlu mengeluarkan kelebihan karet dari tapaknya. Pada saat yang sama, bagian belakang tapak perlu dihubungkan ke ban. Polandia. Semprotkan dengan perekat setelah pengamplasan. Kenakan film pelindung plastik. Setelah semuanya terpasang, ban dapat digabungkan dengan tapak baru yang sudah jeti. Tutupi ban dengan tapak baru. Setelah mengetuk koneksi yang ketat, pukul paku dengan pistol paku dan perbaiki koneksi antara tapak. Tapi hubungan antara ban dan tapak dicap erat dengan mesin. Kemudian rekatkan sambungan tapak. Namun, ini belum mencapai. Untuk membuat hubungan antara keduanya lebih dekat, Anda juga membungkus ban dengan segel karet fleksibel. Dorong ke dalam pemadatan melingkar raksasa. Dan pasang selangnya. Itu dipompa ke dalam ruang hampa. Buat itu memadati ruang pengawetan. Setelah lebih dari 200 jam membuka dan menyembuhkan. Pada titik ini, ban benar-benar terinjak. Lepaskan lengan luar. Pada titik ini, Anda dapat melihat ban baru berubah menjadi di depan mata kita. Saya harus mengagumi tangan indah para pekerja. Ban bekas yang tidak berguna dapat segera dijual kembali. Tidak hanya itu, ada cara lain untuk memasang kembali ban. Pergi di sekitar ban saat berputar. Oleskan lapisan campuran karet ke permukaannya. Setelah mengaplikasikan, letakkan permukaan tas di samping. Kemudian semprotkan bahan pelepas pada alat abrasif. Letakkan ban pada alat abrasif. Tapak kemudian dimasukkan ke dalam mesin. Ini mengeras di bawah tekanan tinggi. Ban dapat dipadukan dengan sempurna dengan tapak baru. Pada titik ini ban baru juga dibuat. Anda harus mengagumi keahlian modern dan keahlian para pekerja yang luar biasa. Solusi sempurna untuk masalah pembuangan ban bekas. Jeti jelas ban retreated ekonomis dan ramah lingkungan. Jeti inilah masalahnya. Tahukah Anda berapa kali ban dapat diinjak seumur hidup? Tinggalkan jawaban kalian di kolom komentar.